Ya, pemirsa, kepedulian pada kelestarian alam ditambah dengan kreativitas ini membuat orang-orang ini menginisiasi gerakan dan usaha yang memanfaatkan sampah. Nah, mereka tidak saja berhasil membuat kreasi menarik, namun juga mendaur ulang sampah di lingkungannya. Nah, siapa saja orang-orang yang inspiratif tersebut? Kita akan temui sebentar lagi di sini di People and Inspiration. Yang pertama pemirsa, mari kita jumpai Direktur Bank Sampah Tri Alam Lestari, Ibu Tri Sugiyarti. Halo Ibu Tri, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik, nah jadi ini mungkin bisa diceritakan ya tentang Bank Sampah Tri Alam Lestari ini seperti apa sih sebetulnya ini Bu? Begini, Bank Sampah Tri Alam Lestari berdiri sejak 2015, merintisnya itu sudah dari 2014. Itu berada di Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, gitu. Ya, lalu apa saja sih sebetulnya kegiatan di Bank Sampah ini? Ada berapa dan siapa saja yang bergabung di dalamnya sejauh ini, Bu? Kegiatannya ada di sini ada menimbang sampah, menabung sampah untuk warga, mengedukasi warga bisa memilah sampahnya, kemudian nanti ditabung di bank sampah. Setiap hari Minggu pagi kami membuka penimbangan sampah, kemudian dicatat dan bisa diuangkan kapan saja gitu. Terus ada juga edukasi tentang bagaimana mengolah sampah gitu. Ya, di belakang ini background saya salah satu yang bisa sampah yang sudah diolah begitu. Untuk pengurusnya sendiri kami punya 5 orang pengurus. Kemudian kalau untuk nasabahnya, alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 75 nasabah di RT sini, kemudian di seputaran sini, dan ada juga beberapa nasabah dari luar wilayah kami gitu. Lalu dari mana saja ini asal sampah yang Anda kelola sejauh ini, Bu? Iya, pertama dari nasabah tentunya seputaran sini dan ada beberapa dari luar. Kemudian ada juga dari bank sampah induk. Kebetulan di sini ada di Jakarta Selatan kami punya bank sampah induk. Khusus yang kertas-kertas gitu aku ambil dari bank sampah induk karena produk yang aku recycle di sini banyak dari bank sampah induk juga gitu, bahan bakunya gitu. Iya, saat ini kerajinan hasil bank sampah ini kan sudah dipasarkan di mana-mana ya Bu ya. Kalau bisa tahu ada di mana saja sejauh ini dipasarkan Bu, dan kalau boleh tahu bentuknya apa aja sejauh ini kerajinannya? Kalau khusus untuk kerajinan tangan yang daur ulang kertas, ini aku sudah banyak dipasarkan di kita kan dikasih fasilitas itu di mall gitu dari dinas UMKM gitu di mall-mall terdekat sesuai KTP gitu. Jadi aku dapat di Gandaria City sini dekat. Jadi untuk pemasaran, terus kalau ada event-event bazar atau pameran itu kami pasti dilibatkan dan diajak, itu gratis gitu. Itu sih. Sama dibawa tamu kalau ke luar negeri atau pemerintah kalau dinas-dinas terkait gitu nanti dibawa untuk ke luar negeri gitu, itu sering gitu. Nah kalau gitu terkait dengan produk yang paling digemari ini Bu, atau yang paling laku sejauh ini, yang mana ini produknya Bu? Produk aku sudah lebih dari 50 macam ya, dari tatakan gelas sampai lampu, meja, itu aku sudah bikin. Tapi yang banyak diminati dan best seller itu kayak lampu petromak gitu, terus kotak tisu nih, kayak kotak tisu gini, ini banyak digemari gitu. Ini dari brosur minimarket gitu. Gitu sih. Nah, jadi sekarang kan di masa pandemi seperti saat ini apakah ada efek yang signifikan Bu dalam kegiatan Bank Sampah Tri Alam ini? Ya sebetulnya sih kalau ditanya efek pasti ngefek ya Mas.
Ya, jadi apakah sampahnya berkurang atau mungkin tambah banyak atau bagaimana Bu sejauh ini? Jadi selama pandemi ini banyak yang warga kita yang belanja online. Itu jadi plastik wrap itu terus segala macam bungkus-bungkus itu banyak banget. Sebetulnya kita tidak terima, tapi kasihan warga kalau tidak kita terima nanti pasti ujungnya dibuang gitu. Nah, kalau di Bank Sampah Tri Alam Lestari sendiri kami terima sebagai tabungan dan kita bikin jadi eco-brick gitu. Untuk mengurangi solusi sampah sih. Dan hingga saat ini, apakah ada bantuan dari pemerintah atau mungkin lembaga lain untuk Bank Sampah Tri Alam Lestari, misalnya berupa pelatihan atau apa gitu Bu, bisa dijelaskan mungkin? Kalau bantuan, Sudin dan Dinas Lingkungan Hidup itu sangat mensupport gitu. Kayak etalase gini, ini aku dapat dari Sudin Lingkungan Hidup, terus timbangan elektrik itu dapat juga karung, buku tabungan, segala macam pendampingan, terus petugas yang membantu kami dalam distribusi sampah dari bank sampah kami ke bank sampah induk itu dibantu sepenuhnya sama Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan. Itu banyak sih kalau bantuan yang aku rasakan untuk bank sampah itu sendiri banyak banget gitu. Karena pemerintah sekarang sangat support. Ya baik, terima kasih Bu Tri Sugiyarti. Tapi kita masih mau ngobrol lagi, kita masih mau lanjut di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami kembali usai jeda. Ya, pemirsa masih bersama dengan Ibu Tri Sugiyarti yang mengelola Bank Sampah Tri Alam Lestari. Ya, Bu Tri, ini bisa diceritakan tentang latar belakang Anda. Nah, lalu ini bagaimana kemudian Anda tertarik begitu ya untuk mengelola sampah? Sebetulnya latar belakangnya produk ya. Aku sudah punya produk lebih dulu karena produk aku bahan bakunya dari sesuatu yang terbuang gitu, kertas yang sudah tidak terpakai, kertas apa saja, daripada aku bingung mencari bahan baku, kemudian aku terpikir untuk bisa mendirikan bank sampah. Karena kalau sudah punya bank sampah, bukan kita yang mencari sampah, tapi nasabah yang bawa sampah yang sudah terpilah ini gitu. Jadi memudahkan. Makanya itu tadi yang aku kepikiran untuk mendirikan bank sampah gitu sih. Nah, baik. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat saat Anda mengajak mereka yang untuk mengelola dan juga berkarya lewat sampah? Nah, ini pasti tentunya ada tanggapan yang beragam gitu ya, karena yang dikelola ini adalah sampah sebetulnya. Seperti apa? Sebetulnya kalau tanggapan masyarakat pasti beragam gitu, karena tidak semua warga paham akan misi bank sampah gitu. Mereka pikir kalau ada bank sampah itu nanti akan kotor, bau dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kita nikmati saja tanggapan beragam itu sambil mensosialisasikan, terus menggaungkan apa itu bank sampah, misinya bagaimana gitu dan manfaatnya apa gitu sih. Nah, dalam mengelola sampah, ini sebetulnya apa sih tantangan utama yang dialami sejauh ini, Bu Tri? Tantangan utamanya itu tadi, banyak yang belum paham, belum tahu apa tujuannya bank sampah gitu. Jadi kita memang harus mencontohkan terlebih dahulu, bukan hanya mengajak gitu. Kalau mengajak belum terbukti, orang juga melihatnya nggak terlalu interest gitu. Jadi kita buktikan dulu, kita lakukan dulu bahwa begini ada manfaatnya, begitu ada manfaatnya baru sambil mengajak, begitu sih. Baik, iya. Jadi Anda dan Bank Sampah Tri Alam Lestari ini sudah menerima berbagai penghargaan seperti UKM Award, bahkan Kalpataru, ya Bu ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit tentang hal itu, Bu. Seperti apa? Kalau untuk UKM Award itu ini ya produknya aku terdaftar sebagai UKM. Jadi di Dinas UKM sendiri ada setiap tahun itu
lomba untuk khusus UKM dan IKM gitu. Nah, aku 2018 kemarin juara 1 itu UKM Award CDKI. Kemudian karena di lingkungan juga aku berkiprah di bank sampah dan lain-lain, ternyata pemerintah memberi apresiasi yang luar biasa kepada saya, dan saya dapat Kalpataru itu tadi karena dianggap sudah ya itu tadi bergerak di lingkungan gitu. Jadi kami mengelola bantaran Kali Pesanggerahan yang tadinya tempat buang sampah, tadinya tempat yang nggak baik gitu untuk yang negatif-negatif, sekarang sudah terkelola menjadi perkebunan gitu, dari yang tadinya semak belukar dan lain-lain buat buang sampah itu sekarang sudah terkelola menjadi perkebunan dan warga sini merasakan hasilnya begitu. Ya, ada kisah menarik tentang pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah ini, Bu. Mungkin seperti apa pengalaman yang nggak bisa dilupain? Iya, buat saya sih semuanya menarik karena buat saya baru gitu. Saya tidak ada background untuk bertemu banyak orang. Ketika bertemu banyak orang, banyak yang yang tidak saya bayangkan sebelumnya gitu. Jadi banyak pembelajaran tentang ternyata tidak semua yang kita lakukan direspon baik pula gitu, karena respon orang itu beragam gitu, tapi bagaimana kita menanggapinya dan memperlakukan semuanya pakai cinta. Karena aku memulainya ini semua bukan karena terpaksa atau disuruh, tapi melainkan dari hati dan kepengen gitu. Jadi semua kembali lagi karena saya suka, karena saya cinta. Jadi kalaupun ada halangan rintangan gitu, tetap kuat dan tetap konsisten gitu sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Sudah mau 6 tahun gitu. Baik, nah selanjutnya ini Ibu Tri, saya mau tanya ini, apa sebetulnya harapan atau cita-cita Anda untuk kegiatan pelestarian lingkungan melalui pengolahan sampah ini? Makin banyak orang yang peduli, yang care gitu untuk menjaga bahwa bumi ini punya kita semua, gitu, untuk kita semua. Jadi ayo bersama gitu. Kalau kita melakukannya bersama, berkesinambungan gitu, insya Allah akan bawa pengaruh baik untuk kelestarian bumi. Gitu sih menurut aku. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Tri atas waktunya. Senang sekali bisa mendapat banyak sekali informasi yang menarik ya dari Anda. Sukses terus untuk Bank Sampah Tri Alam Lestari, semoga bisa selalu menginspirasi. Sama-sama, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya pemirsa, usai jeda kami akan kembali di segmen terakhir. Masih ada narasumber yang tidak kalah keren. Siapakah dia? Tetaplah di People and Inspiration. Kami segera kembali. Kembali lagi di People and Inspiration di segmen terakhir ini, dan setelah berbincang tentang pengelolaan bank sampah, di segmen ini saya akan menemui seseorang yang juga membuka bisnis pemanfaatan sampah. Langsung saja kita akan temui co-founder dari Rebrix, Mbak Ovi Sabrina. Ya, halo Mbak Ovi, apa kabar? Kabar baik Mas, apa kabar? Baik, Mbak Ovi, mungkin bisa diceritakan tentang Rebrix ini seperti apa sih sebetulnya Mbak? Jadi kami Rebrix itu usaha kami dimulai pada pertengahan tahun 2018. Kami memulai penelitian untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bangunan. Lalu pada tahun November 2019, Rebrix melaunching produk pertama kami yaitu paving block. Ya, bagaimana nih awalnya Anda kemudian tertarik untuk memanfaatkan limbah atau sampah plastik untuk produk Rebrix? Jadi sebenarnya awalnya ini dimulai saya dan teman saya, which is salah satu co-founder juga di Rebrix, yaitu Mbak Novi. Kami memang sejak awal memiliki kepedulian ya dengan lingkungan. Jadi kami sudah memulai tuh gaya hidup ya kecil-kecilan di rumah, Mas. Jadi kayak kita mengurangi memilah sampah dan lain-lain itu gitu kan. Lalu kebetulan saya itu memiliki background di mana keluarga saya itu memiliki pabrik paving block gitu, sudah berjalan selama 30 tahun.
Jadi pada awalnya saya sama Mbak Novi sebenarnya iseng-iseng sih. Jadi kami mulai berpikir, wah apa ya yang bisa kita lakukan nih gitu, melakukan suatu bisnis yang ada manfaatnya juga gitu buat lingkungan. Jadi karena kebetulan aksesnya kami memiliki akses ke pabrik paving, jadi awalnya kita mulai di paving block seperti itu sih Mas. Nah lalu kemudian dari mana Anda mengumpulkan sampah atau mendapatkan sampah ini? Jadi waktu kita launching produk pertama kami pada tahun 2019 itu, saya sama Manovi sebenarnya awalnya agak sedikit khawatir. Karena kan sebenarnya fokus sampah yang Rebrix kelola adalah sampah plastik yang ditolak oleh bank sampah, pengepul maupun pemulung kayak gitu kan. Jadi awalnya saya sama Mbak Novi itu bingung mengumpulin sampah di mana ya gitu kan. Lalu November 2019 itu saya sama Mbak Novi mulai deh tuh bikin social media campaign. Kita mulai di Instagram waktu itu kayak kita meminta jenis plastik ini loh, tolong dong kalau misalnya kalian berkenan kirim secara sukarela kepada kami. Kami membuat produk paving block saat itu. Dan kebetulan yang membuat kami terharu juga sih, sejak kami mulai tahun 2019 itu, respon masyarakat tuh luar biasa sekali. Jadi mereka langsung kayak kontak kita ke DM di Instagram atau WhatsApp ke nomor admin kami kayak gitu untuk kayak Mbak kirim kemana kayak gitu. Jadi sejak kami mulai social media campaign sampai saat ini kami bisa dapat tuh sekitar hampir 50 kilo lah per hari kayak gitu. Dan mereka lakuin itu dengan sukarela. Jadi sumber plastik kami itu melimpah deh gitu. Dari rumah tangga mereka kirim dalam kondisi bersih dan kering seperti itu ke pabrik kami kayak gitu. Kemudian selain itu juga sebenarnya Rebrix punya visi di masa depan kami ingin membeli sampah. Tapi untuk saat ini karena keterbatasan kami belum bisa membeli sampah. Tapi bulan Juni kemarin kami ada sedikit pilot project dengan salah satu bank sampah. Jadi kami udah beli sebanyak 2 kali sampah dari bank sampah tersebut seperti itu. Dan ada syarat khusus nggak sih untuk plastik yang digunakan? Nah misalnya kan cuma bisa jenis plastik tertentu atau mungkin bisa semua jenis plastik begitu Mbak? Jadi jenis plastik yang kami fokus kelola adalah jenis plastik yang ditolak oleh bank sampah, pengepul, dan pemulung. Jadi waktu kami mulai tahun 2018 itu pada saat kami survei lapangan kayak gitu ya Mbak, kami menemukan bahwa ada beberapa jenis plastik yang ditolak oleh bank sampah. Jadi sebenarnya jenis-jenis plastik ini tuh tidak punya harga seperti itu. Jadi pemulung pun tidak ngumpulin dan biasanya jenis plastik ini langsung terbuang ke TPA atau mungkin ya jenis-jenis plastik ini yang menjadi polusi gitu ya karena nggak ada yang ngumpulin ya terbuang kemana-mana kayak gitu sih. Nah, jenis plastik yang ditolak inilah jenis plastik yang kami fokuskan gitu. Apa aja sih jenisnya? Salah satunya adalah jenis plastik multilayer. Multilayer itu adalah kemasan-kemasan yang ada 2 lapis. Kayak dalamnya ada aluminiumnya, luarnya plastik, itu multilayer. Jadi kami fokus pada jenis salah satunya multilayer, dan juga ada jenis-jenis plastik yang ditolak lainnya seperti kemasan mie instan, atau kemasan minyak, kemasan gula, seperti itu kami terima. Jadi sebenarnya meskipun kami belum mengolah semua jenis plastik yang tertolak, tapi fokus Rebrix adalah kami mengolah jenis plastik rejected plastik kayak gitu. Nah, baik Mbak. Jadi ini secara garis besar, apa sih pengaruh pemakaian sampah untuk konblok? Nah, apakah menjadi lebih kuat atau seperti apa ini Mbak? Jadi sebenarnya goal kami adalah kami ingin membuat satu produk bahan bangunan dari daur ulang yang memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan produk konvensional. Jadi plastik di sini sebenarnya berfungsi sebagai pengganti bahan baku. Jadi plastik di sini kami berhasil membuat paving block dengan kekuatan yang bisa bersaing dengan paving konvensional, tetapi pada saat yang sama, di saat Anda menggunakan paving block 1 meter persegi dari Rebrix, berarti Anda telah mengolah atau menyelamatkan bumi kita dari sekitar 880 saset plastik saset seperti itu. Nah, lalu berikutnya nih Mbak, bagaimana tanggapan orang pada produk Rebrix sejauh ini? Jadi waktu kami mulai launching pertama kali November itu kami fokus mencari supplier. Kami mencari supplier sampahnya kan. Lalu kita memulai pemasaran itu pada sekitar bulan Februari akhir kayak gitu. Maret awal itu udah mulai COVID ya. Jadi pemasaran kami sempat terhenti. Tetapi sih sebenarnya kami puji Tuhan sekali kayak gitu. Selama COVID ini pun, selama PSBB pun, pembelian selalu berjalan gitu. Jadi kami sudah mendapatkan lumayan banyak pembelian-pembelian direct dari rumah tangga kayak gitu. Dan tanggapan pembeli-pembeli, maksudnya rumah pribadi seperti ini sih, mereka tanggapannya positif ya. Mereka beli, mereka nggak ada komplain sejauh ini. Dan selain dengan
pembelian langsung dari rumah tangga ini, kami juga mendapatkan pembelian dari beberapa perusahaan untuk parkiran kantor mereka, atau kebetulan saat ini kami ada juga pilot project sudah 2 kali dengan salah satu perusahaan di mana kami mengolah sampah perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut membeli lagi paving Rebricks untuk kegiatan CSR mereka atau kegiatan kantor mereka, seperti itu. Jadi so far so good sih. Kami mengucap syukur sekali gitu, meskipun COVID, tapi pembelian jalan terus dan pembelian selalu meningkat setiap bulannya gitu. Nah, ini kemudian Anda ingin mengembangkan usaha ini akan seperti apa ini, Mbak? Jadi sebenarnya Rebricks ini memiliki visi, seperti yang Masnya juga tahu, kalau permasalahan sampah ini tidak eksklusif hanya di Jakarta kayak gitu kan. Jadi kami sebenarnya memiliki visi inginnya Rebricks ini bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak di berbagai macam daerah juga. Jadi inginnya kami ke depannya Rebricks bisa buka mungkin di Kalimantan gitu, mungkin di kan itu ibu kota baru ya gitu, akan ada pembangunan besar-besaran di sana. Lalu mungkin kita bisa buka di Sumatera atau di Bali atau di mana kayak gitu sih. Ya visi kami sebenarnya inginnya sih ada Rebricks di mana-mana kayak gitu. Jadi penanganan sampah ini, sampah-sampah yang tertolak ini bisa diolah bukan hanya di Jakarta tapi juga di tempat lain kayak gitu. Ya baik, terima kasih banyak untuk obrolan serunya Mbak Ovi. Terima kasih Mas Rolando untuk kesempatannya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Ya demikian tadi obrolan seru kita bersama dengan Ibu Tri Sugiyarti dan juga tadi bersama dengan Mbak Sabrina, ya Ovi Sabrina, dan dua-duanya ngomongin soal sampah, bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah dengan baik tentunya. Dan pemirsa, tentunya kita semua harus ingat ya bahwa pandemi ini belum selesai. Untuk itu kita harus tetap cuci tangan sesering mungkin, untuk tetap jaga jarak dan pakai masker. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rolando Sambuaga.